Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas menjaga kebersihan menurut Islam. Menjaga kebersihan adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat Muslim tanpa terkecuali. Selain itu, agama Islam juga menjunjung tinggi kebersihan karena dianggap penting. Perintah untuk selalu menjaga kebersihan pun dituangkan dalam banyak hadis. Selain dianggap sebagai sebuah kebiasaan baik, menjaga kebersihan juga telah menjadi suatu ritual bagi seorang Muslim. Contohnya seperti mensucikan diri sebanyak 5 kali sehari dengan berwudu sebelum sholat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kebersihan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari Islam. Menjaga kebersihan sama seperti menjaga kesehatan tubuh. Dengan menjaga kebersihan, maka seorang akan jauh dari berbagai macam penyakit. Lebih dari itu, menjaga kebersihan juga berarti memastikan bahwa dirinya telah benar-benar bersih maupun suci ketika akan beribadah kepada Allah. Tentang kebersihan, berikut kumpulan hadis kebersihan yang perlu diamalkan dan diajarkan pada anak-anak sejak dini. Namun, sebelum membahas hadis kebersihan, ada baiknya kita membahas tentang menjaga kebersihan menurut agama Islam terlebih dahulu. Menjaga kebersihan menurut Islam. Menurut agama Islam, kebersihan memiliki aspek ibadah serta aspek moral yang sering digunakan dengan istilah toharoh yang artinya adalah bersuci dan melepaskan atau terlepasnya kotoran. Dalam Al-Quran sendiri, kata toharoh bahkan diulang sebanyak 19 kali. Hal ini membuktikan betapa pentingnya aspek kebersihan dalam agama Islam. Berapa surat yang menyebutkan kata toharoh ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari haid. Al-Baqarah surat kedua dalam Al-Quran ayat 222. Yang kedua adalah mensucikan ataupun mengangkat derajat Maryam. Ali Imran surat ketiga dalam Al-Quran dan ayat 42. Yang ketiga adalah mensucikan harta. At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Yang keempat, mensucikan hati. Al-Maidah surat kelima dalam Al-Quran ayat 41. Yang kelima, mensucikan dirimu serta menyempurnakan nikmat. Al-Maidah surat kelima ayat ke-6. Yang keenam, air yang digunakan untuk bersuci. Al-Anfal surat ke-8 ayat 11. Yang ketujuh, mensucikan ataupun mengangkat derajat dari Ahlul Bait. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33. Yang kedelapan,
kesucian rumah Allah bagi orang-orang yang melakukan tawaf. Al-Hajj surat ke-22 ayat 26. Yang ke-9, suci pakaian. Al-Muddatsir surat ke-74 ayat 4. Yang ke-10, kesucian rumah Allah. Al-Baqarah surat kedua dan ayat 125. Yang ke-11, orang-orang yang mencintai bersuci. Al-A'raf surat ke-7 ayat 83. Yang ke-12, air dari langit yang suci. Al-Furqan surat ke-25 ayat 48. An-Naml surat ke-37 ayat 59. Al-Insan surat ke-76 ayat 31. Al-Baqarah surat kedua ayat 232. Hud surat ke-11 ayat 78. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 53. Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 12. Al-Imran surat ketiga ayat 55. Al-Baqarah surat kedua ayat 25. Ali Imran surat ketiga ayat ke-15. An-Nisa surat keempat ayat 57. Al-Baqarah surat ke-80 ayat 14. Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 14. Al-Waqiah surat 56 ayat 79. Macam istilah kebersihan di dalam Islam di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nazafah atau nazif, yaitu kebersihan pada tingkat pertama, seperti bersihnya seorang atau suatu hal dari kotoran secara lahiriah yang dapat dibersihkan dengan menggunakan air. Yang kedua adalah toharoh. Menurut bahasa, yaitu mensucikan yang mengandung arti lebih luas lagi, yaitu meliputi kebersihan lahiriah serta kebersihan batiniah. Yang ketiga, takziyah, yaitu untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela serta memperbaiki diri dari segala sifat yang terpuji. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Allah sangat menyukai kebersihan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Selain itu, Allah juga menggolongkan umatnya sebagai orang-orang yang beruntung apabila orang tersebut selalu menjaga kebersihan diri, terutama ketika akan melaksanakan ibadah. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Alaq yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ia mengingat nama Tuhannya, kemudian ia beribadah atau sembahyang. Tetapi kamu orang-orang yang kafir memilih kehidupan duniawi,
sedangkan kehidupan di akhirat akan lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la Surat ke-87 ayat 14-17. Alhamdulillah, untuk pembahasan kali ini kita akhiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila banyak salah di dalam penjelasan kali ini, mohon maafnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.